Selamat pagi para dewan juri yang saya hormati dan juga para teman-teman dan penonton yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Kian Wijaya dari kelas 11, mewakili Sekolah Ricci 1 dalam lomba debat LTBI kali ini. Dan pada hari ini, mosi yang saya terima adalah mengenai pada negara yang marak memiliki tingkat korupsi yang tinggi, maka penerimaan siswa baru ataupun mahasiswa baru dilakukan dengan menggunakan indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa. Pandangan saya terhadap mosi tersebut adalah saya setuju dengan mosi tersebut. Tapi sebelumnya saya akan menguraikan latar belakang yang menyebabkan munculnya mosi ini. Yang pertama, mosi ini didasarkan oleh banyaknya negara-negara yang pada zaman sekarang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Sebut saja Somalia dan Sudan. Sudan Selatan memiliki tingkat korupsi dengan poin 178 dilansir dari World Population Review. Dan Indonesia menempati posisi ke-85 dari tingkat korupsi yang ada di dunia. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan indeks kejujuran siswa dan juga indeks keintegritas sekolah, maka penurunan angka korupsi bisa dilakukan. Tujuannya yaitu penurunan tingkat korupsi dan juga peningkatan moral, khususnya kejujuran di kalangan masyarakat. Lalu berlanjut ke alasan-alasan saya setuju terhadap mosi tersebut. Yang dimaksud dengan indeks integritas sekolah adalah pengukuran kinerja institusi sekolah berbasis kejujuran dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa dalam proses pembelajaran. Alasan saya yang pertama mendukung mosi tersebut adalah karena nilai atau yang menjadi dasar pengukuran akademik tentu akan memiliki fungsi yang sesuai dengan yang diharapkan apabila didapatkan dengan cara yang jujur. Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan contek atau melakukan hal yang tidak jujur untuk mendapatkan nilai ataupun cara singkat untuk mendapatkan nilai, maka proses belajar belum tentu akan ditunjukkan atau akan terdapat dalam diri individu tersebut. Sebaliknya, dengan seseorang belajar dan menggunakan kemampuan yang ia miliki untuk mendapat nilai tersebut, maka nilai tersebut akan memenuhi indikatornya sebagai pengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi. Dengan mengutamakan kejujuran, maka siswa akan memprioritaskan kejujuran terlebih dahulu sebelum akademik, sehingga jalur ataupun proses yang didapatkan untuk mendapatkan hasil akademik tersebut akan melalui jalur yang benar dan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga indikator nilai tersebut dapat terpenuhi. Selanjutnya, calon mahasiswa ini akan mendapati kedudukan-kedudukan yang mungkin akan berpengaruh di masyarakat. Dengan menghasilkan pribadi yang jujur, maka selain memiliki kekuasaan ataupun memiliki keuntungan di bidang akademik, maka kejujuran akan menyebar luas dan semakin banyak orang yang terlatih jujur dan memiliki moralitas tinggi, maka tingkat korupsi akan semakin mudah diredam dan orang-orang yang melakukan korupsi akan semakin mudah terlihat. Dengan begini, orang-orang akan mengutamakan kejujuran terlebih dahulu sehingga menghasilkan itikat moral yang baik sebelum mendapatkan hasil. Dengan begitu, hasil yang didapatkan akan sesuai dengan indikator yang seharusnya ia perjuangkan. Bagaimana apakah pelaksanaan dari indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa ini? Saya mempunyai usul, yaitu dengan cara pengawasan secara rutin dari pihak berwenang kepada sekolah-sekolah dengan mengirimkan perwakilannya ke sekolah dan melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran, apakah sesuai dengan nilai-nilai kejujuran atau tidak. Dengan pengawasan yang rutin, maka pemerintah dapat melihat dan tidak berdasarkan survei yang diisi oleh sekolah belaka, melainkan dapat melihat langsung dan mengevaluasi setiap kesalahan maupun kekurangan dengan menghasilkan aturan yang lebih efektif. Simpulannya adalah, untuk mencapai orang yang sukses, banyak hal yang dapat ditempuh. Salah satunya dengan menerapkan moralitas dan kejujuran dalamnya. Seseorang yang memperoleh kesuksesan dengan cara yang tidak jujur hanya akan menjadi koruptor dan juga penipu maupun pembohong yang malah meresahkan masyarakat.
Namun, apabila akademik maupun hasil kesuksesan diraih dengan cara yang jujur, maka orang itu akan memiliki itikat-itikat baik yang akan mendorong kemajuan bangsa ke depannya. Terima kasih, sekian argumen dari saya. Semoga dapat berkenan di hati Anda. Salam jaya, salam sejahtera.